Pemirsa, ada yang menarik usai pertemuan Presiden Amerika Serikat dengan Presiden China di Beijing beberapa waktu lalu. Barang-barang yang diberikan oleh China kepada rombongan Amerika Serikat dibuang sebelum rombongan Amerika Serikat menaiki pesawat. Presiden Amerika Serikat Donald Trump berkunjung ke China selama 3 hari untuk bertemu Presiden China Xi Jinping. Sejumlah hal dibahas, termasuk konflik Amerika Serikat dengan Iran. Ada yang menarik saat rombongan Presiden Amerika Serikat hendak meninggalkan negeri tirai bambu itu. Barang-barang yang diberikan pejabat Cina kepada rombongan Presiden Amerika Serikat dibuang sebelum delegasi Amerika Serikat meninggalkan Beijing. Barang-barang itu ditinggalkan beberapa saat sebelum delegasi Amerika Serikat menaiki pesawat kepresidenan Air Force One untuk kembali ke Washington DC. Menurut sejumlah media asing, barang-barang itu diantaranya kartu identitas, telepon genggam sekali pakai, hingga lencana delegasi. Tidak ada satupun benda dari Cina yang diizinkan naik pesawat demi alasan keamanan. 3 orang tewas dalam penembakan di sebuah masjid di San Diego, Amerika Serikat. 2 pelaku yang merupakan remaja ditemukan tewas karena menembak diri mereka sendiri. Aksi teror terjadi di kompleks Islamic Center of San Diego, California, Amerika Serikat ketika 2 remaja lakukan penembakan massal. Rekaman video amatir memperlihatkan sejumlah mobil polisi mengamankan sebuah sekolah yang masuk dalam kompleks. 3 orang dilaporkan tewas, salah satunya merupakan petugas keamanan. Sementara 2 tersangka yang diyakini masih berusia belasan tahun ditemukan tewas dalam mobil, diduga menembak diri mereka sendiri. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut insiden ini sebagai peristiwa yang mengerikan dan memerintahkan dilakukannya penyelidikan terkait motif penembakan. They're giving a briefing and it's a terrible situation. I've been given some early updates, but we're going to be going back and looking. Informasi lainnya, pemirsa, DPR memanggil Bank Indonesia imbas nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang melemah menembus Rp17.000. BI optimis nilai tukar rupiah akan kembali stabil di bulan Juli 2026. Senin siang, Komisi 9 DPR RI memanggil Gubernur Bank Indonesia buntut melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar. Bahkan pada Senin pukul 12 siang dikutip dari Bloomberg, nilai tukar rupiah tembus Rp17.700 per dolar Amerika. Anjloknya rupiah membuat anggota Komisi 9 ramai-ramai mengkritik Bank Indonesia. Kita tahu bahwa tadi teman-teman mengatakan kursnya sudah 17.600. Bahkan muncul ejekan kalau 17.845 maka Indonesia merdeka katanya. 17.845. Nah, tetapi di presentasi Bapak mengatakan bahwa rupiah stabil, relatif stabil kalau dibandingkan dengan negara yang lain. Nah, persoalannya yang dirasakan oleh masyarakat adalah harus juga meningkat dan persepsi ekonomi ini melemah. Padahal BI sudah banyak sekali melakukan langkah. Salah satunya adalah intervensi besar-besaran sehingga menurunkan cadangan devisa dari 156 menjadi 146 billion dollars. SRBI sudah dikerek menjadi 6,41%. SBN, BI juga membeli SBN 332 triliun di tahun 2025 dan sekarang tambah 133 triliun lagi. BI juga melakukan pengetatan pembelian dolar dari 50.000 ke 25.000. Maka pertanyaan kritisnya adalah semua instrumen yang dimiliki BI sudah dilakukan. Tetapi why? Kenapa rupiah tetap berlanjut mengalami depresiasi? Meski dicecar Komisi 9, BI mengaku optimis nilai tukar rupiah akan kembali stabil memasuki bulan Juli. Dan beliau meyakini bahwa pasca bulan Juni, jadi pasca
melewati musim demand yang tinggi terhadap dolar, yaitu April, Mei, Juni, insya Allah rupiah sangat berpotensi untuk menguat. BI yakin nilai tukar rupiah di tahun ini bisa mencapai nilai tukar rata-rata yang ditargetkan, yakni 16.200 hingga 16.800 rupiah. BI akan terus menjalankan 7 langkah strategis untuk memperkuat rupiah sambil mencermati perkembangan kondisi global. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Tenaga ahli utama Badan Komunikasi Pemerintah, Fitra Faisal, meminta masyarakat tidak perlu cemas dengan melemahnya nilai tukar rupiah. Fitra menyebut tren geopolitik menjadi salah satu penyebab rupiah kian melemah. Karena ini kan sebagaimana saya sampaikan tadi, ini pertama tren geopolitik, itu yang tadi saya sampaikan. Terus ada variabel berikutnya, variabel musiman. Variabel musiman adalah di bulan Mei ini ada dividend repatriation. Biasanya para fund manager itu yang memiliki uang, itu akan menarik uangnya di bulan Mei. Jadi you sell in May and go away and coming back in September. Ini tren musiman ya, mereka masuk masa liburan. Berikutnya ada musim haji ya. Ini juga menyumbang 54 basis point. Tadi yang tren musimannya itu 150 basis point. Sehingga all in all ini 897 basis point dari 16.700. Sehingga tidak no worries, ini harusnya bisa rebound lagi. Ya, jadi bagaimana APBN itu digunakan ya untuk kemudian meningkatkan kapasitas produksi ya. Bagaimana kita melihat juga semenjak tahun lalu peningkatan dari sektor agriculture itu sudah 5,3% ya dibandingkan bahkan dengan tahun 2024 yang hanya. Sehingga apa yang kita hadapi sekarang itu sudah dipersiapkan semenjak tahun lalu. Sehingga apa yang kita alami dan kita rasakan sekarang belum betul-betul kerasa ya, karena memang masih ada stok ya, stok kita masih aman dari sisi pangan ya, dari sisi kebutuhan energi, sehingga pass through effect dari kenaikan harga minyak dunia dan juga kemudian depresiasi nilai tukar belum kerasa di masyarakat. Anggota Komisi 11 DPR RI, Primus Yustisio, mendesak Gubernur Bank Indonesia, Peri Warjio, mengundurkan diri. Desakan ini muncul karena pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang menyentuh level terendah di 17.600. Bank Indonesia saat ini sudah menghilangkan trust. Bank Indonesia sudah menyampingkan kredibilitasnya. Dan Anda sebagai pimpinan Bank Indonesia, sebagai tokoh utamanya, harus gentleman, Pak. Harus berani melawan. Ada apa ini? Kenapa ini? Pak Ferry yang saya hormati, kadang Pak, kalau kita mengambil tindakan gentleman, itu bukan penghinaan, Pak. Saya berikan contoh, mungkin saatnya sekarang Bapak mengundurkan diri. Tidak ada salah. Kalau selanjutnya terserah Bapak tentu saja. Tapi itu bukan sikap penghinaan, Pak. Anda akan lebih dihormati seperti di Korea ataupun di Jepang. Kalau Anda tidak bisa melakukan tugas Anda dengan baik. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Setelah Presiden China Xi Jinping menerima lawatan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, kini giliran Putin akan berkunjung ke Beijing. Hubungan erat China dengan Rusia tetap berlanjut pasca lawatan Presiden Amerika Serikat. Kremlin telah memastikan lawatan Putin ke China dijadwalkan 2 hari 19 hingga 20 Mei. Bahkan pesawat Angkatan Udara Rusia telah terlihat mendarat di Beijing. Kremlin menyebut bahwa Putin dan Xi Jinping berencana untuk lebih memperkuat kemitraan yang komprehensif dan hubungan strategis. Lawatan Putin ini bertepatan dengan peringatan 25 tahun penandatanganan perjanjian hubungan bertetangga yang baik dan kerjasama persahabatan. Perjanjian antara Moskow dan Beijing tersebut ditandatangani pada 2001. Kabar lawatan Putin ini muncul 1 hari setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump meninggalkan China setelah kunjungan Presiden pertama Amerika ke Beijing dalam 1 dekade terakhir. Sementara pekan lalu, Trump membawa delegasi bisnis dengan sejumlah CEO bertemu Presiden China Xi Jinping.
Mesranya hubungan Kremlin dengan Beijing juga terlihat di saat bersamaan Trump kunjungi Beijing. Masing-masing Xi Jinping saling berkirim surat dengan Putin mengucapkan selamat untuk pembukaan Expo Cina-Rusia pada 17 Mei. Kuba kembali mengalami pemadaman listrik massal di berbagai wilayah, termasuk ibu kota Havana. Pemadaman listrik ini akibat krisis energi di negara tersebut semenjak embargo Amerika Serikat. Pemadaman listrik terjadi 20 sampai 22 jam dalam satu hari. Penduduk di wilayah Kuba ini harus hidup tanpa listrik setiap harinya. Akibatnya, aktivitas di wilayah tersebut lumpuh akibat listrik yang hanya dapat menyala 1 jam hingga beberapa menit setiap harinya. Aktivitas rumah tangga, sistem komunikasi, serta sekolah-sekolah terhenti total. Yang terburuk, banyak produk makanan yang membusuk dan tak dapat dikonsumsi akibat mesin pendingin yang tak bisa berfungsi. No está como antes, la quitan igual, pero no está como tan pegado como antes, que la quitaban muchas horas. Los niños no van a la escuela, la mayoría de los niños no van a la escuela porque tienen que dormir y eso y no pueden. Kuba terus menghadapi kekurangan pembangkit listrik yang signifikan. Hal ini disebabkan oleh infrastruktur yang sudah tua, kapasitas pemeliharaan yang terbatas, serta diperburuk dengan kendala impor bahan bakar akibat sanksi dari Amerika Serikat. De verdad que yo quisiera que esto cambiara, porque Cuba es el mejor país para vivir, es Cuba, usted lo sabe, es verdad, pero tenemos situaciones ahora, el bloqueo, esto, que lo otro, ¿me entiende? Pemadaman diperkirakan akan semakin parah dengan memperkirakan defisit puncak sebesar 2083 megawatt selama jam-jam permintaan puncak. Puluhan demonstran berkumpul di Kedutaan Besar Kuba di Madrid, Spanyol untuk memberikan dukungan terhadap Kuba di tengah blokade Amerika Serikat. Para demonstran berkumpul di luar Kedutaan Besar Kuba di Madrid pada hari Minggu waktu setempat untuk menunjukkan dukungan kepada negara Pulau Karibia tersebut di tengah blokade energi yang terus berlanjut. Warga Madrid membawa bendera Kuba serta menyerukan hentikan blokade oleh Amerika Serikat. Demonstran juga mengkritik sikap Uni Eropa yang dianggap tunduk terhadap Amerika Serikat. Kuba menghadapi krisis energi yang semakin memburuk dalam beberapa bulan terakhir usai blokade Amerika Serikat. Hal ini membuat pemadaman listrik massal beberapa kali dalam satu hari hingga kosongnya stok BBM. Dan pemirsa, Breaking News akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.